Dengan tenang, Charlie menunggu momen sambil terus menatap BTK dengan tatapan dingin. Waktu itu, Charlie tuh udah siap banget untuk membalaskan kematian keluarganya, membalas perbuatan BTK. Wichita, Kansas jadi kota kematian bagi Charlie Otero, karena di sanalah keluarganya dihabisi tanpa ampun. Dan selama berpuluh-puluh tahun, kasus kematian keluarganya nggak pernah terungkap. Selama itu juga, Charlie hidup dalam kesedihan dan kemarahan, menunggu momen untuk balas dendam atas kematian keluarganya. Nah, siapa pelakunya dan gimana cara Charlie membalaskan kematian keluarganya? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's begin. Kita mulai dari tahun 1974. Jadi pada tahun 1974, Joseph Otero membawa istrinya Julia dan kelima anaknya pindah ke Wichita, Kansas. Nah, Charlie Otero sendiri anak tertua di keluarga Otero. Dia punya 4 adik, Carmen, Josie, Joy, dan Danny. Di mata Charlie, orang tuanya adalah sosok yang hebat dan menginspirasi. Ayah dan ibunya selalu menunjukkan keromantisan mereka. Mereka juga mendidik Charlie beserta keempat adiknya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Lalu pada tanggal 15 Januari 1974, Charlie Otero meminta ayahnya Joseph untuk mengantarnya lebih awal ke sekolah. Karena waktu itu dia akan menjalani ujian, jadi dia pengen sampai sekolah lebih awal. Nah, Joseph juga mengajak adiknya Charlie, Carmen, dan Danny, karena berhubung ya, sekolah mereka ini deketan, jadi sekalian aja diantar bareng. Dan hari itu, Charlie itu semangat banget menjalani ujiannya, karena memang Charlie ini punya motivasi untuk bisa membuat orang tuanya bangga. Nilai akademis di sekolahnya juga selalu mendapatkan nilai yang sempurna. Termasuk hari itu, dia berhasil menjalani ujiannya dengan sangat baik. Dia juga gak sabar banget, pengen cepet pulang, pengen cepet sampai rumah. Karena dia pengen nunjukin ke ibu bapaknya, kalau hari itu dia mendapatkan nilai ujian yang sempurna. Tapi waktu dia udah deket rumah, dia ini mulai ngerasa aneh. Kok pagar halaman belakang rumahnya itu kebuka? Waktu itu dia belum mikir aneh-aneh, dia cuma ngerasa kok tumben aja pagarnya kebuka. Karena biasanya pagar itu akan selalu dalam keadaan tertutup. Dan dia juga sempat ngelihat si Lucky, anjing peliharaan mereka. Setelah sedikit bermain-main dengan si Lucky, Charlie pun masuklah ke dalam rumah. Nah, ketika dia masuk ke dalam rumah, dia ngelihat dompet ibunya udah tergeletak di atas kompor dengan posisi terbalik. Dan suasana rumah yang biasanya ramai dengan suara adik-adiknya, hari itu tampak sepi, gak ada suara siapapun. Nah, Charlie pun terus berjalan menyusuri ruangan lainnya sambil berteriak menyapa, "Aku pulang, Pa, Ma, ada orang gak?" Tapi gak ada yang merespon sama sekali. Suasana waktu itu makin sepi. Lalu salah satu adiknya berteriak dari kamar orang tua mereka yang meminta Charlie untuk segera menghampiri mereka. Charlie pun berjalan menyusuri lorong untuk menuju kamar orang tuanya. Saat itulah dia ngelihat ayahnya Joseph udah tergeletak di lantai dengan leher yang terikat ikat pinggang, serta ibunya yang terkapar berlumuran darah di samping ayahnya. Waktu Charlie menyentuh kedua orang tuanya, dia tuh udah tahu kalau orang tuanya itu udah meninggal. Dia pun meminta saudaranya yang lain untuk segera menelpon 911. Tapi ketika mereka mau nelpon 911, ternyata sambungan telepon di rumah mereka itu udah diputus. Lalu Charlie bergegaslah ke rumah salah satu tetangganya untuk minta bantuan. Gak lama kemudian, polisi sampailah ke rumah keluarga Otero. Nah, ketika polisi sampai, Charlie itu langsung nyamperin salah satu polisi dan meminta mereka untuk segera menjemput Joy dan Josie di sekolahnya. Karena waktu itu, Charlie gak mau kalau sampai adiknya keburu pulang dan mengetahui apa yang terjadi dengan orang tua mereka. Jadi maksudnya Charlie jangan sampai adiknya ngelihat situasi mengerikan itu. Makanya dia minta polisi untuk segera menjemput kedua adiknya tersebut. Tapi salah satu polisi mengatakan, "Charlie, maaf, tapi Joy dan Josie ada di dalam rumah. Mereka juga jadi korban." Nah, mendengar hal itu, Charlie ini langsung terduduk lemas. Dia nggak nyangka banget kalau di hari itu dia akan kehilangan adik dan orang tuanya sekaligus. Sekilas Charlie langsung terbayang dengan adiknya Joy, si periang yang tampan.
Dan dia juga terbayang dengan Josie, si pemalu yang bercita-cita ingin menjadi seorang penyair dan seniman. Tapi untuk selamanya, Charlie nggak akan pernah lagi melihat Joey yang periang atau melihat Josie menjadi seorang seniman. Kejadian hari itu nggak cuma menyakitkan dan menyedihkan bagi Charlie, tapi juga membuat dia nggak percaya lagi dengan yang namanya Tuhan. Di pikirannya Charlie waktu itu, kalau emang ada Tuhan, kenapa Tuhan tega banget ngebiarin keluarganya dihabisi seperti itu? Kenapa Tuhan gak membantu sama sekali? Semenjak hari itulah Charlie gak lagi mengenal agama. Sementara itu, dari pemeriksaan polisi, mereka menemukan Joey terikat di kamarnya dengan wajah yang tertutup sebuah tas. Dan ketika mereka memeriksa ruang bawah tanah, mereka menemukan sesuatu yang mirip dengan karung tinju tergantung di ruangan itu. Nah, ketika mereka menyalakan lampu, barulah mereka menyadari bahwa itu adalah Josephine alias Josie yang tampaknya tewas setelah mengalami penganiayaan. Nah, dari penyelidikan polisi juga sempat menduga kalau kejadian ini berkaitan dengan transaksi narkoba. Lalu 1 bulan kemudian, tepatnya Februari 1974, Charlie, Carmen, dan Danny dikirimlah ke New Mexico untuk tinggal bersama salah satu pamannya dan memulai hidup baru. Tapi bagi Charlie, mau dia tinggal di Wichita atau di luar Wichita atau dimanapun, ya sama aja. Dia udah nggak punya lagi selera atau arah tujuan hidup setelah apa yang menimpa keluarganya di Wichita, Kansas. Charlie yang sebelumnya menjadi anak pintar dan gak neko-neko, mulai berubah drastis. Dia kena PTSD, dia juga mulai suka minum, bahkan menggunakan narkoba. Semua itu demi untuk mengalihkan ingatannya dan juga rasa traumanya atas apa yang menimpa keluarganya di Wichita, Kansas. Nah, kadang saking traumanya ya, Charlie ini pernah waktu tidur, tiba-tiba dia kebangun kaget sendiri, karena dia ngerasa si pembunuh juga bakal ngincer dia. Selain itu, Charlie kadang juga terpikir, andai aja kalau hari itu dia ada di rumah, atau coba aja kalau hari itu dia nggak perlu ke sekolah, mungkin kejadiannya akan berbeda. Dan 4 bulan kemudian, tepatnya 4 April tahun 1974, cuma berjarak 2 mil dari rumahnya keluarga Otero. Seorang pria muda dengan kondisi wajah berlumuran darah berlari di jalanan dan berteriak histeris. Dia meminta tolong dan juga meminta diteleponkan polisi. Nah, kepada salah satu pejalan kaki, si pria ini mengatakan bahwa seseorang udah masuk ke rumah dia dan menyerang dia beserta adiknya. Dia juga mengatakan bahwa adik perempuannya, Catherine Bright, terjebak di dalam rumah. Tapi ketika polisi sampai ke rumahnya, polisi menemukan Catherine Bright udah dalam keadaan terikat dengan tubuh yang berlumuran darah. Untungnya, Catherine waktu itu masih dalam keadaan hidup. Cuma sayangnya, nyawanya nggak terselamatkan setelah dia menjalani perawatan di rumah sakit. Tapi Kevin, sang kakak, berhasil diselamatkan walaupun dia mengalami luka tembakan di bagian kepala. Dan walaupun berada di lokasi yang sama, tapi polisi nggak langsung mengaitkan kasus Catherine Bright dengan kasus keluarga Otero. Karena memang nggak banyak kesamaan yang ditemukan. Selain itu, keluarga Otero tewas karena dicekik, sementara Catherine Bright tewas karena berbagai luka tusukan di bagian perut. Cuma memang ada 2 kesamaan, di mana polisi sama-sama menemukan stocking nilon di TKP keluarga Otero dan juga TKP Catherine Bright. Polisi juga menemukan bahwa sambungan telepon di kedua kasus ini juga dalam keadaan terputus. Tapi 2 hal itu belum cukup kuat untuk mengaitkan kedua kasus tersebut. Nah, polisi barulah mendapatkan petunjuk baru ketika Kevin menyatakan bahwa dia sempat melihat wajah si pria yang udah menyerang dia dan Catherine. Nah, atas keterangan si Kevin inilah polisi kemudian merilis sketsa wajah pelaku dan menyebarkannya ke berbagai outlet berita dan televisi. Setelah rilisnya sketsa wajah si pelaku, polisi pun sempat menerima banyak informasi. Tapi dari sekian banyak informasi itu, nggak ada satupun yang menuntun mereka menuju titik terang atas penyelidikan kasus ini. Sampai akhirnya pada Oktober tahun 1974, polisi akhirnya melakukan penangkapan kepada seorang pria yang mengaku bahwa dialah yang telah menghabisi keluarga Otero dibantu dengan 2 temannya.
Berita tertangkapnya si pelaku pun membuat masyarakat Wichita langsung lega atas penangkapan dan penuntasan kasus tersebut. Tapi nggak lama kemudian, seorang reporter mendapatkan telepon dari orang misterius yang memintanya untuk menuju ke sebuah perpustakaan, di mana reporter itu diarahkan untuk membuka sebuah buku engineering. Di dalam buku engineering itulah mereka menemukan ada sepucuk surat. Surat itu berisi pengakuan dari seseorang yang mengaku dialah pelaku sebenarnya yang telah menghabisi keluarga Otero. Bahkan tertulis bahwa dia melakukannya sendirian. Nggak cuma itu, tertulis juga detail bagaimana keluarga Otero dieksekusi. Detail kejadian yang dijelaskan di dalam surat itu bahkan persis dengan apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian di TKP. Dengan kata lain, si pelaku ini kayak nggak terima gitu. Ada orang lain yang ngaku-ngaku jadi dia, atau ada orang yang mengklaim aksi kejahatannya tersebut. Kayaknya dia bangga dengan apa yang dia lakukan, dan dia nggak terima kalau ada orang lain yang mengklaimnya sebagai perbuatan mereka. Makanya dia mengirimkan surat itu sebagai pemberitahuan sekaligus peringatan kepada pihak kepolisian bahwa dia, pelaku sebenarnya, masih berkeliaran bebas di luar sana. Dan di akhir surat itu tertanda BTK. Dia juga mengancam akan terus mencari korban lainnya dan akan terus melakukan pembunuhan. Walaupun dilakukan penyelidikan atas surat itu, tapi polisi nggak menemukan petunjuk apapun. Sampai akhir tahun 1974, lalu 1975 berganti 1976, penyelidikan kasus ini sama sekali nggak menemukan titik terang. Sementara itu, Charlie Otero, walaupun dia udah nggak lagi tinggal di Wichita, dia juga nggak tahu menang soal BTK, tapi tetap aja trauma dan rasa kehilangannya nggak ada yang berubah. Dia tetap ngerasa kehilangan harapan dan perlahan menjadi pribadi yang lebih buruk. Bahkan setelah dia menyelesaikan pendidikan SMA-nya tahun 1977, Charlie Otero memilih untuk menjadi gelandangan di jalanan yang akan mencuri untuk makan dan nggak segan-segan melakukan tindak kriminal atau kekerasan lainnya. Lalu, pada tanggal 17 Maret tahun 1977, BTK kembali beraksi ketika polisi mendapatkan telepon dari seorang pria yang mengaku bahwa rumahnya udah diketuk-ketuk sama seorang anak kecil. Dan anak itu berulang kali mengatakan, "Om, tolong om, ibu saya mau dibunuh orang om, telepon polisi om, tolong om." Kalimat itu berulang kali diucapkan oleh si anak kecil itu. Lalu ketika polisi memasuki rumah anak itu, mereka menemukan seorang wanita tergeletak di tempat tidurnya dengan leher yang terikat dan wajah yang ditutupi sebuah tas. Perempuan itu adalah Shirley Vian, single mother dengan 3 anak. Putranya Steve yang berusia 5 tahun. Steve menceritakan bahwa hari itu ibunya tuh sedang sakit. Jadi seharian itu ibunya cuma baringan di tempat tidur. Lalu ibunya meminta Steve membeli sekaleng sup. Sepulangnya ke rumah, Steve ngeliat ada seorang pria yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah mereka dengan tangan memegang sebuah pistol. Lalu, Shirley Vian langsung meminta Steve untuk menuruti apapun yang akan dikatakan oleh si pria itu. Saat itulah, pria itu menggiring Steve dan saudaranya ke dalam kamar mandi, memasukkan selimut dan beberapa mainan. Cuma, Steve waktu itu sempat ngelihat melalui celah pintu, di mana dia ngelihat pria itu mengikat kaki ibunya sebelum akhirnya mencekik leher ibunya dan pergi meninggalkan rumah mereka. Saat kejadian itu ya, abangnya si Steve juga udah berusaha untuk memecahkan kaca jendela sambil berteriak minta tolong. Dan Steve sendiri juga berhasil mendobrak pintu kamar mandi yang memang nggak dikunci, cuma dihalangi sama meja. Dan saat itu Steve juga berusaha untuk melepaskan ikatan yang mengikat kaki dan tangan ibunya. Tapi ya kekuatannya dia yang masih berumur 5 tahun nggak cukup kuat untuk membantu ibunya. Makanya dia berlarilah ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Polisi pun menyadari bahwa BTK benar-benar melakukan ancamannya. Lalu, beberapa waktu setelahnya, tepatnya 7 Desember tahun 1977, BTK menelpon 911. You will find a homicide at 843 South Pershing in Nancy Park.
Dan ketika polisi mendatangi alamat yang dikatakan oleh BTK, mereka menemukan seorang perempuan muda yang tewas dicekik. Perempuan itu menjadi korban ketujuh dari BTK, tapi polisi belum juga menemukan petunjuk apapun. Lambannya polisi dalam mengusut dan mengungkap siapa BTK dan menuntaskan kasus penyelidikan ini membuat masyarakat Wichita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Banyak orang gak berani keluar rumah, banyak orang juga yang tetap waspada dan berjaga-jaga sekalipun mereka ada di dalam rumah. Semua orang hidup dalam ketakutan selama BTK belum terungkap dan belum juga ditangkap oleh pihak kepolisian. Sementara Charlie Otero yang udah berumur 34 tahun, dia udah jadi seorang ayah. Cuma hubungannya nggak seromantis ayah dan ibunya. Kelahiran putranya memang jadi sumber kebahagiaan baru untuk Charlie, tapi rasa trauma dan kemarahannya pada masa lalu masih aja menghantui Charlie. Sekeras apapun dia berusaha, dia selalu kalah melawan trauma dan kemarahannya. Charlie juga melampiaskan rasa marah dan traumanya bahkan kepada keluarganya sendiri. Untuk beberapa kali dia sempat diperiksa dan bahkan ditahan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan satu-satunya yang bisa membuat dia merasa tenang saat itu adalah membalaskan kematian keluarganya. Cuma untuk beberapa tahun kemudian BTK ini sempat nggak melakukan tindak kejahatannya, sepi sunyi senyap, nggak lagi terdengar aksi kejahatan yang dilakukan oleh si BTK. Sampai akhirnya pada Januari 2004, polisi mendapatkan kiriman surat yang berisi foto SIM seorang perempuan bernama Vicky Wegerly. Di dalam surat itu juga terdapat foto Vicky yang terbaring di lantai kamarnya dengan kondisi mengenaskan. Berita tentang BTK pun langsung menjadi headline news di beberapa surat kabar dan televisi. Lalu ketika polisi memeriksa nama pengirim surat itu tertulis Bill Thomas Gilman. Kalau disingkat jadinya BTK. Beberapa bulan setelahnya BTK mulai mengirimi polisi berbagai teka-teki yang dikirim dengan boneka yang terbungkus plastik. Kayak semacam ngasih clue untuk korban-korban selanjutnya. Polisi pun mengikuti permainannya BTK yang kayaknya pengen banget dipublisitas atas kejahatannya yang terlihat kayak mampu banget gitu mengecoh pihak penyidik. Pihak penyidik pun terus melakukan konferensi pers, membuka semua fakta yang mereka ketahui terkait apa yang dikirimkan oleh BTK atau apa yang mereka ketahui terkait pengembangan dari penyelidikan kasus ini. Cuma ya memang gak semuanya dibongkar sama pihak penyelidik. Hanya saja untuk mengikuti permainan agar mereka terus berkomunikasi dengan si BTK ini. Semenjak itulah, sepanjang tahun polisi itu menerima berbagai macam surat yang berisi clue dari BTK. Lalu pada satu waktu, BTK ini meletakkan suratnya ke dalam kotak sereal yang dia tinggalkan di daerah parkiran Home Depot. Di dalam surat itu, BTK menanyakan, kalian bisa nggak melacak Fluvidex? Jujur aja nih. Nah, jadi di dalam surat itu, BTK ini meminta polisi untuk jawab jujur, bisa atau nggak melacak Fluvidex. Dan polisi waktu itu merespon bahwa mereka emang nggak bisa melacak itu. Waktu itu, polisi juga sempat mendapatkan rekaman dari kamera pengawas di sekitar parkiran Home Depot. Kualitas videonya tuh buruk banget, bahkan nyaris nggak bisa untuk identifikasi siapapun. Cuma, salah satu polisi dengan mudah menebak mobil yang ada di dalam video itu, yaitu mobil Jeep Cherokee. Dan gak lama kemudian, sebuah kiriman Fluvidex dari BTK masuk ke Departemen Kepolisian Wichita. Saat itulah tim forensik langsung menganalisisnya. Dalam hitungan menit, mereka berhasil menemukan registrasi perangkat lunak atas nama pengguna Dennis dan organisasi perusahaan yang bernama Christ Lutheran Church. Lalu ketika mereka menyelidiki organisasi tersebut, mereka menemukan sebuah foto seorang pria bernama Dennis Rader. Saking gak percayanya mereka sama apa yang mereka temukan, polisi tuh sempat mikir jangan-jangan ini cuma jebakannya BTK biar mereka salah tangkap gitu. Karena Dennis Rader sendiri adalah presiden gereja dan dia juga petugas kepatuhan untuk kota Park City. Dan kehidupannya pun juga kayak normal-normal aja, nggak ada yang aneh. Makanya polisi sulit percaya nih kalau pembunuh berantai yang mereka buru selama ini bersembunyi di balik topeng religiusnya.
Tapi percaya nggak percaya, ya polisi nggak melewatkan petunjuk yang mereka punya. Mereka secara diam-diam mulai menyelidiki Dennis Rader. Nah, ketika mereka memantau rumah Dennis Rader di Park City, mereka melihat sebuah mobil Jeep Cherokee terparkir di halaman rumah itu. Mobil yang identik dengan mobil yang mereka lihat di dalam rekaman kamera pengawas parkiran Home Depot. Cuma, polisi nggak terburu-buru karena pada dasarnya mereka belum punya bukti yang cukup kuat untuk meringkus Dennis Rader. Untungnya, walaupun pada tahun 1974 teknologi belum secanggih sekarang, polisi mengawetkan barang bukti yang mereka punya di tahun itu. Sehingga ketika teknologi DNA udah ada, mereka menggunakan teknologi tersebut untuk mengungkap kasus ini. Setelah dilakukan pemeriksaan terkait profil genetik dari barang bukti yang diawetkan tersebut, polisi akhirnya berhasil mengungkap bahwa Dennis Rader adalah si pembunuh berantai alias BTK. Tepatnya tanggal 25 Januari 2005, polisi meringkus BTK saat dalam perjalanan di Park City. Dan saat diinterogasi, penyidik menyodorkan disket yang sebelumnya dikirimkan oleh Dennis ke Departemen Kepolisian Wichita atas nama BTK. Saat itulah BTK merasa benar-benar tertipu dan dibohongi oleh pihak kepolisian. Misteri identitas BTK pun berakhir. Dan selama proses persidangan, BTK sama sekali nggak menunjukkan penyesalan atas semua yang telah dia lakukan. Sementara itu, keluarga para korban termasuk Kevin, Steve, dan Charlie Otero langsung bergegas menuju persidangan. Hari yang ditunggu-tunggu Charlie pun tiba. Dendam yang lama dia pendam, hari itu bakal dia balesin. Satu-satunya yang dia peduliin dan pengen dia lakuin waktu itu adalah membalaskan kematian keluarganya. Dia juga udah gak mikir gimana ke depannya nanti atau apa yang bakal terjadi sama dia. Dia cuma mau balas perbuatannya BTK. Dengan tenang, Charlie menunggu momen sambil terus menatap BTK dengan tatapan dingin. Waktu itu, Charlie tuh udah siap banget untuk membalaskan kematian keluarganya, membalas perbuatan BTK. Tapi sebuah panggilan telepon menghentikan tindakannya. Telepon itu dari mantan kekasihnya yang mengabarkan bahwa putranya Joseph kritis di rumah sakit karena tertabrak mobil. Saat itulah Charlie Otero yang udah lama ninggalin agamanya semenjak kematian keluarganya, hari itu dia berdoa kepada Tuhan bahwa dia akan mengabdikan dan menyerahkan seluruh hidupnya asalkan putranya Joseph selamat. Lalu setelah Dennis Rader dijatuhi hukuman, Charlie Otero pun meninggalkan semua dendamnya di ruang persidangan dan keluar sebagai pribadi yang baru. Rasa pengen balas dendamnya tuh seketika hilang dan satu-satunya yang dia pikirkan cuma keselamatan putranya si Joseph. Dan beberapa bulan kemudian, Joseph berhasil melewati masa kritisnya dan pulih dari komanya. Selain itu, Charlie juga menjalin pertemanan yang baik dengan Steve. Pengalaman pahit yang sama membuat pertemanan mereka ini jadi lebih hangat karena mereka saling memahami dan sama mengalami trauma masa lalu yang menimpa keluarga mereka. Nggak melampiaskan dendamnya kepada BTK bukan berarti Charlie ini udah melupakan apa yang terjadi dengan keluarganya. Cuma dia nggak lagi membiarkan kemarahan dan kebencian menguasai dirinya. Dia lebih memilih untuk menjalani hidup bahagia bersama keluarganya. Karena bagi Charlie, memaafkan itu bukan tentang orang lain atau tentang BTK, tapi tentang gimana dia bisa menyembuhkan dirinya dari luka masa lalu. Nah, itu dia pembahasan kita malam ini dan terima kasih udah tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like kalau kamu suka pembahasan seperti ini dan subscribe juga channel ini biar kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, stay safe, stay happy. See you next time. Bye.